Siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, dilancarkan, au yunsa'alahu fi ajalihi, atau kematiannya ditunda, tidak jadi cepat mati. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Miftahul Thalith. وبهما سنبلغ المقصود ونكتسي من نعم برودا وإن أردنا سعة في المال ونسعة في سائر الآجال فلنصل الأرحام بالإحسان لكي نفوز برضا الرحمن نصلها إن وصلت أو قطعت نزورها إن رضيت وإن قلت فإنما نفعله امتثالا لأمر من أوجدنا تعالى ويكثر الأهل بفضل الوصل ويكسب الواصل حب الأهل ولا يذوق سيء الممات وتعمر الديار بالخيرات فلا تكن مقطعا للرحم فإن ذا مجلبة للنقام وعمها بالخير والإفضال واربأ بها عن ذلة السؤال فكل من يعمل بالنصيحة مجتنبا مغبة القطيعة وصله الرحمن بالإنعام وحطه بالستر والإكرام وكل من قطعها لا يجبر عقوبة الله له تنتظر كما أتى في كتب الآثار عن ثقات صادق الأخبار. Kunci rizki yang ketiga, wabihima sanablughul maqsuda wa naktasi min ni'amin buruda. Dengan kedua kunci yang pertama tadi, yaitu taqwallah dan tawakkal 'alallah, kita bisa sampai kepada al-maqsud. Kemudian wa naktasi min ni'amin buruda, kita bisa memakai pakaian-pakaian kenikmatan. Apa yang kita inginkan akan tercapai dan hidup kita akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa in aradna sa'atan fil mali, kalau kita ingin lapang di dalam urusan keuangan, ingin uangnya melimpah ruah, wa nus'atan fi sa'iril ajali, kita ingin dipanjangkan urusan ajal atau kematiannya, ingin usia kita diberi panjang, bisa jadi betul-betul panjang, bisa jadi tidak terlalu panjang tapi hidupnya penuh dengan ibadah, hal-hal yang bermanfaat, penuh dengan karya, sehingga setelah mati kita bisa dikenang oleh orang-orang setelah kita. Maka falnasilil arhama bil ihsani, maka kita hendaknya menyambung al-arham, kekeluargaan, kekerabatan, bil ihsani, dengan cara yang baik. Likai nafuza biridhar rahmani, agar kita mendapatkan ridha Allah ar-Rahman. Man arada an yunsa'alahu fi rizkihi, man arada an yuwassa'alahu fi rizkihi au yunsa'alahu fi ajali falyasil rahimah, au kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, dilancarkan, au yunsa'alahu fi ajalihi, atau kematiannya ditunda, tidak jadi cepat mati tapi dimatikan perlahan, besok panjang, atau usianya diberi keberkahan, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia bersilaturahim, menyambung tali persaudaraan. Nasiluha in wasalat au qata'at, kita bersilaturahim in wasalat, kalau mereka para kerabat kita nyambung sama kita, au qata'at, atau mereka memutus, mereka nyambung ataupun mutus, kita tetap nyambung. Tidak seperti sebagian orang di antara kita, kalau mereka nyambung kita nyambung, kalau mereka putus kita tidak nyambung. Ini namanya bukan silaturahim. Yang namanya silaturahim itu mereka nyambung ataupun tidak nyambung, kita tetap nyambung sama mereka. Nazuruha in radiyat wa in qalat,
kita berziarah kepada mereka, kita nyambangi mereka dalam keadaan mereka ridho ataupun mereka tidak ridho, dalam keadaan ghadab, za'alan. Mereka marah, mereka ridho, senang sama kita, kita sambangi terus. Apapun kondisi mereka, bagaimanapun sikap mereka, kita tetap nyambung, kita tetap berziarah. Fa innama naf'aluhum tisala li amri man aujadana ta'ala, karena kita ini melakukan silaturahim itu semata-mata melaksanakan perintah dari Allah yang telah menciptakan kita. Jadi kita nyambung mereka bukan karena mereka nyambung, tapi memang karena kita ini menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atizal qurba haqqahu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang silaturahim ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaksurul ahlu bi fadlil wasli wa yaksibul wasilu hubbal ahli. Keluarga kita dengan berkat silaturahim akan semakin banyak. Jadi keluarga-keluarga kalau kita semakin sering nyambung yang sana, yang sana, yang sana, mereka juga akan nyambung sama kita dan keluarga kita akan semakin banyak. Dan orang yang senang silaturahim ini akan mendapatkan hubbal ahli, dia akan dicintai oleh keluarganya. Wala yazuku sayyi'al mamati, dia tidak akan merasakan mati dalam keadaan buruk, dalam keadaan su'ul khatimah. Wa tu'marud diyaru bil khairati, dan rumahnya akan diramaikan dengan kebaikan-kebaikan. Sudah sambung, mereka nyambung ataupun memutus, kita harus tetap nyambung. Fala takun muqati'an lirrahimi fa inna za majlabatun linniqami. Jangan sampai kamu itu memutus silaturahim, memutus persaudaraan, memutus kekerabatan, karena ini bisa mendatangkan an-niqam, siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Al-Qur'an menyebutkan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Awas, hati-hati urusan al-arham. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ada lagi ayat menyebutkan fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ini bagian orang-orang yang memutus arhamakum. Ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka yang suka memutus silaturahim adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinganya dibuat tuli oleh Allah dan matanya dibuat buta. Telinganya masih mendengar, matanya masih melihat, tapi telinganya tidak bisa digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, matanya tidak bisa untuk melihat hal-hal yang baik. Jadi seakan-akan diperumpamakan atau diibaratkan sebagai orang yang ditulikan dan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min zambin, kata satu hadis menyebutkan ma min zambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiruhu lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada satu dosa yang dilakukan oleh seseorang yang lebih pantas dicepatkan siksanya di dunia, di samping siksa di akhirat juga pasti akan disimpan oleh Allah nanti, daripada al-baghi wa qati'atir rahim, yaitu pekerjaan-pekerjaan lacut atau perzinahan atau pekerjaan yang sangat jahat, wa qati'atir rahim, dan memutus tali persaudaraan. Artinya memutus tali persaudaraan ini di samping ada ancaman siksaan laknat di akhirat, juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam pelakunya untuk segera diberi siksaan di dunia. Ada lagi hadis menyebutkan inna a'mala bani Adam tu'arad kulla 'ashiyyat khamis lailatal jum'ah fala yuqbal 'amalu qati'i rahim. Bahwa amalnya seorang manusia ini disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari Kamis atau malam Jumat. Rapotnya disampaikan, maka amalnya orang yang memutus tali persaudaraan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, dia haji, tapi dia punya status qati'ur rahimin, amalnya ketika diangkat, dihaturkan kepada Allah, ditolak, tidak diterima oleh Allah. Wa ummaha bil khairi wal ifdali warba biha an dillatis su'ali. Kemudian rahim al-arham ini, kerabat-kerabatmu itu, berilah mereka al khairi wal ifdal, kebaikan dan anugerah-anugerah, kasihlah kalau kamu punya apa, kasih mereka.
warba biha andillati su'ali, tapi kamu jangan sampai minta-minta sama mereka. Kalau kamu silaturahim, usahakan sebisa mungkin kamu yang memberi, jangan kamu berharap untuk diberi. Fakullu man ya'malu bin nasihah mujtaniban maghabbatal qati'ah wasalahu rahmanu bil in'ami wa hatahu bis sitri wal ikrami. Siapa yang mengamalkan nasihat ini kemudian menjauh dari qati'atur rahim, tidak sampai dia memutus persaudaraan, maka Allah akan menyambung dia bil in'ami dengan kenikmatan-kenikmatan, wa hatahu bis sitri wal ikrami, dan Allah akan meliputi dia dengan sitrnya Allah, tutupannya Allah, sehingga dia kalau punya kejahatan-kejahatan apapun tidak ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal ikram, dan dia diberi kemuliaan. Wa kullu man qata'aha la yujbaru 'uqubatullahi lahu tuntazaru. Siapa yang memutus tali persaudaraan, dia tidak bisa ditutupi dengan apapun, tapi arhamnya harus diselesaikan, arhamnya harus disambung, dan siksa Allah akan menunggu dia. Siksa Allah sudah pantas untuk dia tunggu sebentar, tunggu dia mati. Setelah mati siksanya berat, Masya Allah, karena urusan silaturahim dan qati'atur rahim ini hubungannya dengan hakul adami. Apalagi beberapa hadis keterangan menyebutkan urusan manusia itu ada yang punya satu hak, ada yang punya dua hak, ada yang punya tiga hak. Yang punya satu hak adalah sesama manusia. Sesama manusia, dia hidup sebagai tetangga, bukan kerabat, bukan orang Islam. Berarti orang kafir yang menjadi tetangga, tapi kafirnya kafir zimmi. Dia punya hak, satu hak adalah hukukul jiran, dia punya hak sebagai tetangga. Ada yang punya dua hak, yaitu tetangga di samping dia tetangga, sekaligus dia adalah kerabat. Punya dua hak, sebagai tetangga, sebagai kerabat. Ada yang punya tiga hak, sebagai tetangga, juga sebagai kerabat, juga sebagai orang Islam. Maka tiga-tiga hak ini harus dipenuhi, harus dihormati. Kama ata fi kutubil athari anis thiqati shadiqil akhbari, sebagaimana diterangkan dalam kitab-kitab athar yang disampaikan oleh as-thiqat, orang-orang terpercaya yang ucapan-ucapan, habar-habarnya selalu benar, selalu jujur, tidak pernah bohong.